Baik, kita masuk ke pertemuan yang kedua ya, yaitu tentang strategi operasi. Nah, kita definisikan dulu apa itu strategi. Strategi adalah rencana aksi, cara, metode, organisasi untuk mencapai misi. Setiap bidang fungsional memiliki strategi untuk mencapai misinya dan untuk membantu organisasi mencapai seluruh misinya. Visi adalah tujuan atau gambaran masa depan yang akan kita raih dalam waktu yang telah ditentukan. Misi adalah apa yang kita lakukan untuk mencapai visi. Nah, beda antara strategi dan visi. Nah, jadi gini, contoh gini, kalau kalian ingin pergi ke kampus, nah, pergi ke kampus berarti sampai di kampus itu adalah visinya. Nah, strategi berarti cara sampai ke kampus. Gimana caranya? Sekarang kalau dari kos, misalnya jalan kaki, atau eh, naik kendaraan umum, naik transportasi. Nah, itu dia ya. Oke, kita next-kan. Mengembangkan misi dan strategi perusahaan. Jadi misi dapat diartikan sebagai pertama, alasan pendirian organisasi. Kedua, memberikan batasan dan fokus. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan tentang apa yang akan diberikan kepada masyarakat. Sehingga dengan misi bisa mengetahui arah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Ya, saya pernah baca laporan keuangan Unilever. Laporan keuangan Unilever ini adalah perusahaan untuk consumer goods. Jadi dia perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari. Apa visinya? Visinya yaitu menciptakan menciptakan manusia yang sehat dan lingkungan yang kuat, gitu, ya kan? Manusianya sehat, lingkungannya bersih. Menciptakan manusia yang sehat dan lingkungan yang bersih. Nah, itu visi dari Unilever ya. Unilever ini didirikan, dia pusatnya di Rotterdam, Belanda. Nah, lalu gimana cara mereka Unilever ini untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, untuk mencapai tujuan agar manusia sehat, lingkungan bersih, lalu maka diciptakan produk itu punya unit bisnis yang lumayan banyak gitu, punya unit bisnis yang lumayan banyak yang berkaitan dengan kebersihan ya, yang berkaitan dengan kebersihan. Contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Nah, kalau Unilever itu dia punya struktur unit bisnis yang namanya struktur personal care. Personal care ini adalah produk-produk untuk perawatan tubuh atau perawatan badan ya. Nah, kita sudah tahu ada Pepsodent, ada untuk pasta gigi, ada sabun Lifebuoy dan ada sabun Lux. Nah, itu adalah produk-produk untuk personal care. Kemudian untuk cuci mukanya banyak juga nih. Ya, cuci mukanya ada pakai Pond's. Nah, itu juga merupakan produk Unilever. Nah, selain untuk membuat personal care, nah dia mau menciptakan lingkungan yang bersih. Dia manusia yang sehat dan lingkungan yang bersih. Berarti dia ada juga produk untuk perawatan kain gitu ya, sabun untuk kain, sabun untuk baju. Nah, sabun cuci deterjen untuk baju ya. Deterjen ini contohnya seperti Rinso ya, ada Surf di sana. Nah, kemudian ada lagi produk yang dihasilkan Unilever itu berupa untuk kebersihan di rumah. Contohnya seperti untuk pelnya misalnya ada Wipol, ada Fixal. Nah, itu adalah produk-produk dari Unilever. Nah, selain itu dia juga membuat atau memproduksi barang berupa makanan dan minuman ya. Makanannya contohnya seperti dulu ada Blue Band, kemudian ada kecap bango, ada es walls. Nah, kemudian contohnya seperti apa lagi? Kalau untuk makanan juga ada teh Sariwangi ya, kecap bango dan sebagainya ya. Nah, jadi itu dia. Jadi misi sama strategi. Nah, misi dapat diartikan, misi itu sama strategi itu hampir sama sih, hampir sama sebenarnya ya. Tapi kalau visi itu tujuannya. Contoh misi Merck adalah menyediakan barang dan jasa unggulan bagi masyarakat, merasakan inovasi dan solusi, meningkatkan kualitas hidup dan memuaskan kebutuhan pelanggan, memberikan pekerjaan yang berarti bagi karyawan, disertai peluang untuk maju, serta memberikan tingkat pengembalian yang luar biasa bagi
investor. Nah, jadi Merck. Nah, kita tahunya Merck ini dia adalah perusahaan farmasi, dia menyediakan obat-obatan, ya. Dia berasal dari Jerman nih. Nah, kenapa kok Merck jadi contohnya? Karena contoh dari bukunya memang buku Merck. Hard Rock Cafe. Misi Hard Rock Cafe adalah untuk menyebarkan semangat rock and roll dengan memberikan hiburan dan pengalaman bersantap yang luar biasa. Kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada komunitas kami dan menawarkan keluarga hard rock yang menyenangkan, sehat, dan melihara lingkungan kerja serta memastikan sukses jangka panjang. Nah, jadi beda perusahaan, beda visi, misi, dan strategi. Strategi dapat diartikan sebagai rencana tindakan organisasi dalam mencapai misinya, ya. Strategi operasi merupakan salah satu cara untuk yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik dan jasa untuk berkompetisi di pasar global. Oke. Strategi untuk keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing. Nah, terdapat 3 langkah utama yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, analisis lingkungan. Nah, yang kedua, menetapkan misi perusahaan. Yang ketiga, dia ada membentuk strategi. Pertama, analisis SWOT, strength. Ini hanya tinggal nih. Oke, strength, weakness. Kemudian, opportunities and threats. Nah, beda. Oke, jadi sebuah perusahaan itu apakah dia produk? Nah, setiap produk itu bisa kita analisis SWOT-nya, strength, weakness, opportunities, dan threats-nya. Ya, apapun produk ini bisa kita buat SWOT-nya. Nah, contoh seperti apa nih? Nah, kita contohkan misalnya Apple. Apple ini dia produk untuk ada produk laptopnya, ada produk handphonenya, ya. Nah, lalu di mana strength-nya? Nah, strength MacBook atau iPhone, ya. Nah, kita ketahui dia punya brand image yang sangat tinggi. Nah, orang-orang kalau udah melihat, wah, ada orang yang pakai iPhone, berarti prestisinya tinggi. Nah, strength-nya di brand image-nya. Kemudian ada nggak kelemahan iPhone? Ya, kelemahan iPhone ada di mana? Bukan pada kualitasnya, tetapi karena harganya yang terlalu mahal sehingga orang-orang yang menengah ke bawah nggak bisa beli gitu. Nah, itu weakness-nya. Nah, padahal kalau di Indonesia kan tidak banyak yang ultra kaya. Kalau di Indonesia kan lapisan menengah di Indonesia yang ada, ya. Nah, gitu. Gitu juga dengan coba kalau kita lihat kalau penduduk yang rakyatnya banyak, nah itu ada yang maju dan ada yang kelas menengah. Nah, contohnya seperti apa? Contoh di pasar Asia. Nah, di ASEAN ini yang paling banyak produknya Indonesia, ada 250 juta penduduk di Indonesia, ya. Dan rata-rata itu kelas menengah. Nah, ketika Apple untuk masuk ke Amerika itu bisa, itu orang kalau di Amerika tuh beli Apple hal yang biasa. Tapi kalau di sini ya orang-orang yang betul-betul yang kelas atas aja yang bisa beli kan. Nah, dan tidak semuanya gitu. Nah, di situ kelemahannya. Kalau Apple ini dipasarkan di negara-negara berkembang, nah dia akan kalah dengan contoh seperti Samsung, Oppo, sama Vivo dan segala dan produk-produk lain contohnya seperti Redmi, Mi. Atau produk Cina yang kualitasnya cukup bagus tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, di situ weakness-nya. Opportunities gimana? Bagaimana kesempatannya? Kesempatannya tinggi sekali, ya. Kesempatannya tinggi sekali karena dia sudah punya brand image yang bagus. Nah, kemudian ancaman, siapa ancamannya? Ya, ancamannya adalah handphone-handphone yang murah. Nah, jadi bisa kita lakukan SWOT. Yang kedua, menetapkan misi perusahaan, menetapkan alasan keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah membentuk strategi, membangun keunggulan bersaing seperti harga yang murah, fleksibilitas rancangan atau volume, mutu, penghantaran yang cepat, ketergantungan, jasa purna jual atau lini produk yang luas. Nah, pertama kalau mau bikin strateginya, pertama analisis lingkungan lu, SWOT, tetapkan misinya, kemudian baru bentuk strategi, gitu. 3 strategi memberikan peluang bagi para manajer operasi untuk meraih keunggulan. Yang pertama adalah bersaing pada perbedaan.
Maksudnya apa bersaing pada perbedaan? Berarti di sini dilakukan diferensiasi. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik maupun atribut jasa yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga konsumen mempersepsikannya sebagai nilai. Nah, ini contoh dari buku Surface Skin Corporation, ya, produsen sarung tangan terbaik di dunia. Dia menciptakan sarung tangan anti alergi, sarung tangan sekali pakai. Jadi, produk itu dia bisa dikenal karena diferensiasi, karena ada nilai keunikan. Nah, ya, karena ada nilai keunikan. Nah, ada juga produk itu karena produk massal. Nah, tapi di sini sebenarnya yang maksud di unik di sini adalah dia bisa unik itu bisa karena namanya, bisa karena sudah terkenal dia punya top of mind gitu loh. Top of mind bisa jadi produk ini unik karena udah saking tenarnya dia. Kalau misalnya contoh seperti ini, kalau kita bilang misalkan sepeda motor, nah pasti top of mind apa yang terbayang kita langsung Honda. Nah, berarti produk itu tersebut dia sudah punya diferensiasi, dia udah punya nilai. Nah, udah ada positioningnya di dalam benak konsumen. Itulah hebatnya. Bagaimana kalau kita bilang sepeda motor, orang pasti bilang Honda, ya. Sepeda motor, jarang orang bilang Suzuki kan. Kalau orang udah bilang mobil, berarti yang terbayang adalah mobil. Kalau yang terbayang mobil berarti Toyota. Itu top of mind. Kalau kita bilang misalnya apa lagi? Kalau kita bilang misalnya handphone Samsung, gitu ya. Nah, dia udah punya ada keunikan. Nah, diferensiasi ini selain dari top of mind dari brand image-nya, ya, karena ada nilai di sana, bisa juga bersaing pada perbedaan ini maksudnya dibikin produknya unik atau banyak gitu. Nah, jadi diferensiasi ini sebenarnya sudah umum dilakukan oleh perusahaan, ya. Contoh seperti Toyota. Toyota itu kalau dia bikin sedan, nah dia kan bikin sedan. Toyota itu yang paling mahalnya dikasih nama merek baru, nama merek lain itu namanya Toyota Lexus, ya. Jadi kalau sedan yang paling mahal itu ya sedan Lexus, kemudian yang di bawahnya lagi Camry, kemudian di bawahnya lagi Altis, kemudian yang paling murah, tapi saya pun belum bisa belinya lagi secara cash ya. Kalau kredit mungkin bisa, tapi kalau cash saya belum bisa. Mungkin ada Toyota Vios-nya. Nah, jadi itu bersaing pada differentiation, ya. Kemudian contoh untuk jasa pengalaman belanja di toko swalayan. Nah, maksudnya di sini, nah dulu toko swalayan itu diferensiasi loh. Nah ini karena masih dulu kan susah toko swalayan karena dulu kalau belanja itu kan sellernya yang mengambilkan barang. Tapi kalau toko swalayan kan kita self service ya, kita ambil sendiri, kita ambil keranjang, kita ambil sendiri. Nah, itu sudah diferensiasi namanya. Kemudian yang kedua, nah kalau kita mau bikin produk, kalau kita nggak bisa diferensiasi, nih yang kedua buat produk yang sama tapi dengan harga yang lebih murah, ya, dengan harga yang lebih murah. Contohnya seperti handphone di Cina, Redmi, contohnya handphone seperti Republik Taiwan seperti Oppo, Vivo, ya. Nah, itu dia bersaing pada biaya, low cost leadership, ya. Dengan kualitas yang sama, kita dapat harga yang lebih murah 100 sampai 200 ribu. Nah, itu dia. Ada lagi cara yang ketiga adalah diferensiasi. Kalau nggak bisa diferensiasi, nggak bisa low cost. Yang ketiga adalah bersaing pada respon yang cepat, ya kan. Rapid response, speedy response, bersaing pada respon yang cepat maksudnya cepat melayani gitu kan, itu prosesnya harus bagus. Nah, contoh melalui keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan seperti kinerja yang fleksibel. Contoh, perusahaan makanan seperti pizza memberikan pesanan dengan waktu yang cepat. Contohnya PHD, ya, bukan filosofi dokter, tapi Pizza Hut Delivery, Mac Delivery. Nah, gimana caranya? Contoh kemarin mau beli paket McD tapi ada tumblernya itu antrinya panjang, cuman cepat gitu. Nah, dia mengambilkan barang itu juga cepat, ya. Bersaing pada respon yang cepat. Saya udah pernah coba antri di KFC atau di
Burger King. Nah, cuman antriannya kok agak lama ya. Bukan tidak secepat McD, tapi McD itu speedy sistemnya luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi perusahaan dia bisa bersaing, bisa unggul kalau pertama dia punya diferensiasi, yang kedua dia punya low cost, atau yang ketiga cepat, rapid respon ya. Nah, ini silakan dibaca. Yang ini, oke, ini kurang jelas ya. Kita next aja nih. Keputusan utama dalam manajemen operasi pada perusahaan yang mempunyai strategi yang berbeda. Keunggulan bersaing, perusahaan A bersaing pada pembedaan, kemudian bersaing pada biaya low cost. Yang pertama, desain produk. Desain produknya, kalau perusahaan A investasi lead bank tinggi. Nah, jadi gini, kalau diferensiasi, kalau dia menerapkan diferensiasi, nah desain produk berarti investasi lead bank tinggi. Lead bank ini penelitian dan pengembangan. Kok tinggi, Pak? Karena dia untuk menciptakan produk unik itu berarti butuh ahlinya. Kira-kira di mana nih uniknya ya? Nah, harus ditonjolkan di mana gitu. Sekarang nih sabun aja banyak macamnya. Dulu sabun itu satu sabun buat semua ya. Nah, ya, ibaratnya satu sabun untuk semua itu gimana nih, Pak? Jadi satu sabun itu buat badan, nah buat cuci piring, buat cuci baju. Nah, itu dia namanya sabun cap tombak itu. Ya. Kalau sekarang tentu nggak bisa. Anggaplah kalian misalnya nih, ini Sunlight ini buat cuci piring, itu nggak bisa kita pakai buat cuci, buat mandi gitu. Nah, kalau orang dulu sabun itu satu buat semua kan. Tapi kalau sekarang ini sabun ini kalau sabun mandi ini dia, kalau sabun cuci ini dia, kalau sabun untuk badan ini dia. Nah, kalau diferensiasi maka investasi lead bank harus tinggi. Dia harus menciptakan produk-produk yang unik. Banyak contohnya ya. Misalnya untuk buat sabun mandi aja nih, lihat berapa. Ini produknya yang pakai moisturizer cream, ini yang produknya yang pakai lemon, ini produknya yang pakai charcoal dan segala macam. Nah, itu dia. Ya, desain produknya kalau kita diferensiasi maka investasi lead banknya akan tinggi. Kemudian kalau yang bersaing pada biaya low cost, investasi lead banknya rendah ya. Kualitas, nah, maka mutu adalah prioritas. Nah, lihat nih, Toyota berkualitas ya. Mutu hanya standar aja. Nah, prosesnya proses berulang, kapasitas besar. Nah, ini dia ya. Ini silahkan dibaca nih. Isu-isu strategi. Oke, ini boleh. Nah, ini dia. Isu strategi pertama. Nah, produk itu dia punya produk life cycle, siklus hidup produk. Yang pertama pasti produk itu di introduction, kan? Diperkenalkan di introduction-nya. Design and development of product are very important. Nah, jadi desain sama pengembangan produknya sangat penting. Ya, perubahan produk dan proses perubahan desain, kemudian kelebihan kapasitas, proses produksi pendek, keahlian tenaga kerja tinggi, biaya produksi tinggi, modal dibatasi, perhatian pada kualitas. Maksudnya ketika produk itu baru mau dimunculkan di pasaran, nah jadi dibikin desainnya sedemikian rupa, kemudian over capacity, maka dibuat banyak gitu, proses produksi pendek, kemudian keahlian tenaga kerja. Nah, itu awalnya. Nah, kemudian kalau produk itu sudah dikenal, maka produk itu akan bertumbuh, dia akan growth, ya kan? Dia akan growth. Pertama, forecasting sangat penting, peramalan pertumbuhannya, ya. Produksi dan proses reliable, perbaikan produk yang kompetitif, meningkatkan kapasitas, perubahan ke arah orientasi produk dan peningkatan distribusi. Kemudian maturity, ya. Kalau dia sudah dewasa, standarisasi ya, perubahan produk ini maksudnya dibikin varian-varian barunya, kapasitas optimal, meningkatkan stabilitas fabrikasi, proses produksi panjang. Nah, ini maturity. Nah, ketika maturity kalau sudah tidak hati-hati maka dia akan mengalami decline. Nah, kalau dia agar tidak decline maka dia harus diferensiasi terus ya. Diferensiasi. Diferensiasi produk kecil, misal minimalkan biaya, kelebihan kapasitas industri, memangkas jalur-jalur yang tidak menghasilkan margin, kemudian pengurangan kapasitas. Nah, jadi itu dia, ini seperti siklus hidup produk dan hal-hal yang harus dilakukan. Ya. Pilihan strategi ada strategi global, berarti mau masuk ke semua negara transnasional, berarti kalau multi domestik banyak negara, tapi kalau global sudah mendunia ya. Kalau strategi internasional berarti satu negara atau
Kalau nasional kan nasional aja, kalau internasional berarti lebih dari 2 negara lah gitu. Kondisi ini terjadi jika perusahaan melakukan aktivitas secara bisnis tradisional, dimulai dari pembelian bahan baku, aktivitas produksi, dan pemasaran produk atau jasa di banyak negara. Untuk itu diperlukan beberapa strategi operasi global. Ya. Nah, jadi strategi kalau mau masuk ke operasi global sama ke domestik itu beda ya, itu beda. Indofood ini udah banyak nih negara nih sampai ke Afrika, sampai ke itu ke luar negeri dan segala macam. Nah, bagaimana caranya dibikin varian-varian rasa yang sesuai dengan lidah mereka. Nah, itu pun kalau KFC atau McD masuk ke sebuah negara dia harus mengadopsi rasa yang ada di negara tersebut. McD itu berasal dari Amerika Serikat, masuk ke Indonesia. Ada waktu bulan Ramadan, nah dibikinnya kok menu ayam gulai, kemudian burger, tapi burgernya burger rendang. Nah, dia harus menyesuaikan dengan itu. Nah, oke. Oke, selanjutnya, nah ini udah 20 menit ya. Nah, strategi internasional. Ini silakan dibaca nih, strategi multi domestik. Nih, di sini juga ada nih, strategi global, Caterpillar ini alat berat ya. Kemudian Nestle. Nah, Nestle itu 95% asetnya di Swiss, tapi penjualannya, salesnya lebih dari banyak negaranya, 98% di luar. Ya. Contoh 4 strategi operasi internasional. Nah, pertimbangan tanggapan lokal yang horizontal dan ini yang vertikal. Ya. Kalau strategi global berarti pengurangan biayanya tinggi, pertimbangan pengurangan biaya tinggi. Kalau pertimbangan tanggapan lokalnya rendah ya. Jadi di sini dibaca aja yang ke atas tinggi, kemudian yang kalau ke kanan dia maka semakin tinggi juga. Kalau yang sumbu Y, nah berarti semakin ke bawah semakin rendah. Kalau sumbu X semakin ke kiri semakin rendah. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada manajemen operasional kita pada pertemuan kedua ini. Nah, jangan lupa isi absen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.